Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah jauhkan dari hidayah siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita hambanya yang punya semangat untuk belajar. Karena awal mula dari hidayah adalah dimulai dari mengenal. Maka seorang hamba yang masih punya keinginan untuk mengenal, punya keinginan untuk belajar, berarti Allah hendak membukakan kebaikan untuknya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Dan di kesempatan pagi ini, mungkin Bapak Ibu tidak sedang healing di puncak atau jalan-jalan di mall, tapi kita sedang healing di taman ilmu insyaallah. Yang itu disebut sebagai taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mendekatlah. Dan beliau ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Lalu apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, "Hilaqud dzikri." Yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah zikir. Halaqah zikir bisa maknanya adalah tempat di mana orang sedang berzikir kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Seperti seusai salat Anda tidak pulang tapi Anda berzikir. Maka halaqah pasca salat kemudian orang berzikir termasuk hilaqud dzikr. Dan halaqah zikir juga bisa dimaknai halaqah atau kumpulan fiha dzikrun minallah, yang di situ disebutkan peringatan dari Allah. Itulah halaqah ilmu. Sehingga ketika orang duduk di majelis ilmu, lalu dia membahas aturan-aturan Allah, membahas Al-Quran dan hadis, maka dia sedang berada di halaqah zikir. Kata zikrullah itu bentuknya frase, terdiri dari dua kata, zikir dan Allah. Kalau dalam bahasa Arab disebut jumlatul idhofah. Bahasa kitanya punya frase. Jumlatul idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Dalam bahasa kita ada DM ya, diterangkan, menerangkan, atau MD, menerangkan, diterangkan. Intinya terdiri dari dua kata yang digabungkan. Nah, makna kata zikrullah itu ada dua. Pertama, kata Allah dipahami sebagai objek. Maka arti dari zikrullah ketika kata Allah dipahami sebagai objek adalah mengingat Allah. Yaitu dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Anda membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau kalimat thayyibah yang lainnya. Sehingga majlis yang di situ orang-orangnya sedang membaca kalimat-kalimat thayyibah disebut sebagai majlis zikrullah. Makna zikrullah yang kedua, kata Allah di sini dipahami sebagai subjek. Sehingga zikrullah artinya zikrun minallah, peringatan yang Allah turunkan. Maka majlis zikrullah dengan makna yang kedua artinya adalah majlis di mana peringatan Allah dibahas. Peringatan Allah itu apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ketika seorang muslim
sedang duduk di sebuah tempat yang di situ membahas tentang Al-Quran, hadis Nabi SAW, membahas tentang masalah hukum, membahas tentang masalah motivasi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia duduk di majelis zikrullah. Karena itulah kegiatan Jumatan disebut zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila sudah terdengar panggilan azan ketika di hari Jumat, Allah perintahkan apa? Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah. Bersegeralah menuju zikrullah. Maksudnya adalah bersegeralah untuk Jumatan. Padahal dalam Jumatan, Bapak Ibu, kegiatannya apa? Yasinan atau tahlilan? Saat Jumatan kegiatannya apa? Yang satu berkhutbah, yang lain mendengarkan. Khatib menyebutkan tentang ayat Allah, menyebutkan tentang hadis Nabi SAW, menjelaskan tentang isi yang dia sampaikan. Maka tempat seperti itu disebut oleh Allah sebagai tempat zikrullah, karena ketika sedang Jumatan, peringatan Allah dibahas. Sehingga pada saat Bapak Ibu sekalian duduk di majelis seperti ini, mohon untuk diyakini bahwa Anda sedang berada di majelis zikrullah. Anda sedang berada di majelis zikrullah. Tayyib. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad SAW atas perjuangan besar yang beliau lakukan dalam membela agama Allah dan menyebarkan agama Allah, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Al-Quran bisa kita terima dalam kondisi masih asli dan otentik, dan tidak ada satupun bagian yang dipalsukan. Allah menjaganya. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Baitus Salam yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar di kesempatan pagi ini. Semoga renovasi masjid ini bisa segera selesai dan bisa dimanfaatkan lebih maksimal oleh kaum muslimin. Tema kita apa, Pak? Memboikot Al-Quran. Coba saya tanya dulu. Sehari baca Quran berapa kali? Ini kalau mau jawab jujur malu. Mau pakai drama rasanya nggak nyaman. Rata-rata sehari baca Quran berapa kali? Sekali ya? Sekali. Kalau buka WA berapa kali? Pak, jangan bandingin yang itu, Pak. Kayaknya nggak kelasnya. Sebenarnya memang tidak berkelas. Cuman kebiasaan kita begitu jauh antara membaca Quran dengan membaca yang lain. Membaca berita, membaca WA. Masya Allah, manusia itu apapun dipelajari, Pak. Politik dipelajari, ekonomi dipelajari, teknologi, otomotif, entertain, terus apa lagi? Semuanya dipelajari, kecuali Quran. Kita bicara muslim ya. Kalau non-muslim itu urusan mereka. Tapi seperti inilah realita kaum muslimin. Hampir semua ilmu dia pelajari, dia baca, memperkaya semua khazanah informasi yang ada, tapi ternyata yang satu ini malah dia tinggalkan. Itulah Al-Quran. Sehingga kita banyak membaca apapun kita baca, terutama di WA. Di WA itu sebenarnya yang kita baca apa? Komunikasi satu. Terus apa lagi? Berita. Kemudian informasi, status orang. Kita baca banyak, kita baca. Hampir ruangan kita nggak kosong dengan yang namanya bacaan. Cuman kita jarang menyentuh Al-Quran. Di bagian inilah fenomena yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW mengadu kepada Allah akan adanya fenomena umat yang memboikot Al-Quran. Baik, agar kajian kita lebih maksimal, silakan dibuka Qurannya. Barangkali hari ini belum baca Quran, hari ini pas jam ini kita baca Quran.
Sudah ada? Ada WA-nya, Pak? Wausan Al-Quran. WA. Silakan dibuka surat Al-Furqan ayat 30. Surat Al-Furqan ayat 30. Ayatnya 30. Surat ke-25 ayat 30. Baik, sudah ketemu? Di mushafnya ada surat Al-Furqan? Ada. Kalau enggak ada, di-uninstall Pak ya. Ganti yang lain. Baik, kita akan membersamai surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluhan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah mengenai keberadaan umatnya yang memboikot Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasul berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, mereka telah menjadikan Quran ini." Quran ini yang mana? Ya ini yang sedang ada di hadapan kita. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini mahjuran, sebagai sesuatu yang diboikot. Mahjuran diterjemahkan apa di mushafnya Bapak? Diabaikan. Ada istilah hajar, hijrah, artinya meninggalkan sesuatu, berpindah ke tempat yang lain. Menghajar itu artinya apa? Mengabaikan. Kalau istri sedang nusyuz, seorang lelaki diperbolehkan untuk memberikan hukuman dengan 3 tahapan. Yang pertama apa? Yang pertama, menasihati. Yang kedua, belum pernah berantem, Mbak. Alhamdulillah. Oh sering. Tahapannya apa saja? 1, menasihati. Yang kedua, pindah kamar. Pindah kamar ini namanya apa? Menghajar. Wahjuruhunna fil madaji. Dan hajar dia dari tempat tidur. Artinya tidak tidur bersama. Yang terakhir baru wadribuhun, pukullah dia. Baik. Istilah hajar mahjuron artinya memboikot, mengabaikan, meninggalkan. Dan meninggalkan itu berarti berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Maka ada istilah hijrah. Hijrah berarti berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Berpindah dari satu kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik. Seperti itulah yang dimaksud dengan hajar. Nabi SAW mengatakan, "Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai kitab yang mahjuran, kitab yang diboikot. Diboikot artinya mereka tinggalkan dan dia berpindah ke yang lain. Karena manusia itu enggak nganggur. Dalam posisi dia pasti punya kesibukan. Kalau bukan kesibukan yang bermanfaat, isinya adalah kesibukan yang memberikan madarat. Sehingga pada posisi ketika dia meninggalkan Al-Quran, pasti dia akan beralih kepada yang lain, yang mungkin sama sekali tidak dia butuhkan. Baik, lebih sering mana orang itu belajar agama atau membaca informasi yang tidak dia butuhkan? Secara umum Mbak, informasi yang tidak dia butuhkan. Sebab manusia itu terhadap berita mereka terbuka. Tapi terhadap ilmu agama tertutup. Contohnya apa? Dalam aktivitas sehari-hari. Dia beli koran. Nanti habis baca koran, nonton berita di TV. Yang menemani perjalanan dia ketika macet di mobil, radionya isinya berita. Belum lagi nanti baca WA juga berita. Nanti begitu buka Google pertama sudah disodori berita. Sehingga berita itu menghiasi ruang dengar kita, ruang pandang kita setiap saat. Padahal belum tentu berita yang kita baca itu kita butuhkan. Mungkin Anda bisa buktikan ya. Beli koran hari ini Pak.
Bapak baca dari mulai ujung depan sampai ujung belakang. Ada nggak kita punya kepentingan dengannya? Mungkin sama sekali nggak ada. Nggak tahu pun rizki nggak bertambah dan tidak berkurang. Kalaupun tidak tahu, keluarga juga nggak bakalan gugat cerai. Ada banyak hal yang andaikan kita tidak tahu, hidup kita tidak akan terganggu. Tapi Masya Allah manusia begitu terbuka dengan yang namanya berita. Giliran ilmu agama tertutup. Sehingga saat misalnya ada kajian, malas datang. Bahkan tetangga masjid gak mau datang. Jumatan sukanya telat. Ketika imam berdoa baru dia datang. Kalaupun datang di awal waktu duduk tidur. Terus sampai kapan dia bisa mendapatkan tambahan ilmu? Padahal kita semuanya sepakat ilmu agama lebih dibutuhkan oleh hamba dibandingkan berita. Kita butuh untuk tahu bagaimana cara wudhu yang benar. Kita butuh untuk tahu bagaimana cara sholat yang benar. Kita butuh untuk tahu bagaimana cara ibadah A, cara ibadah B, C yang benar. Sayangnya tidak semua orang terbuka untuk itu. Mereka lebih terkesan tertutup dengan yang namanya kajian. Yang justru tertuduh sebagai orang yang tertutup yang ngaji. Itu kajian apa sih kok eksklusif? Oh enggak eksklusif kok disampaikan di masjid. Siapapun mau datang, dia aja enggak mau datang. Tapi nuduh yang kajian eksklusif. Ini anehnya. Makanya manusia ketika dia merasa di posisi tidak aman, dia nyerang dulu. Biar dia tidak disalahkan. Bapak kenapa enggak datang? Kok bilang kajiannya eksklusif? Padahal dilakukan di masjid. Pintunya dikunci enggak Pak? Coba lihat. Siapapun boleh bergabung, siapapun boleh masuk. Selanjutnya pengumumannya di broadcast kemana-mana. Artinya bukan sesuatu yang dirahasiakan. Sebab kebenaran itu enggak ada yang dirahasiakan Pak. Para da'i itu ya. Andaikan ilmu yang mereka punya itu bisa ditaruh di baskom Pak. Ini tak taruh di baskom, silahkan kalau mau ngambil gratis. Pasti akan dilakukan. Cuman masalahnya prosesnya enggak kayak gitu. Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu yang melalui proses transfer belajar. Yang satu menyampaikan, yang lain menyimak, kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Baik. Seperti inilah realita yang ada di lapangan. Di mana masyarakat lebih cenderung memboikot ilmu, memboikot Al-Quran, sementara dalam urusan berita mereka sangat terbuka. Bahkan secara umum jamaah, terkadang dengan nonton berita membuat suasana batin itu jadi nggak nyaman. Misalnya ya, Bapak baca berita kejadian kriminal di tempat yang jauh. Kejadian pembunuhan di mana misalnya di kota A. Bapak ada di kota B, jaraknya jauh. Selesai baca, mungkin kita gergeten. Mungkin nggak kayak gitu Pak? Mungkin. Pengen emosi ini, saya emosi sama pelaku ini. Terus kamu mau ngapain? Habis baca berita, ketemu istrinya ngomel-ngomel. Jadinya kena pengaruh buruk disebabkan karena perasaannya terganggu. Padahal apapun yang kita baca, pasti akan mempengaruhi perasaan. Ada sebagian orang ya, selesai baca novel, itu perasaannya jadi gak normal. Betul kayak gitu. Saya nggak pernah ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kayak gitu Pak? Selesai baca novel atau baca apa, terus perasaannya jadi terganggu. Nggak cuma itu Pak, nonton TV juga sama. Sehingga kadang kesedihan, kemudian kebahagiaan, itu mempengaruhi seseorang disebabkan karena dia nonton sesuatu atau membaca sesuatu. Orang jadi komunikasi dengan keluarganya nggak normal, kepikiran itu. Wah tadiku tuh pas tegang, terus bersambung. Kepikiran. Memang sengaja dibuat muncak begini ya. Puncak konflik, terus putus. Kepikiran. Saya pernah mengalami kayak gitu ya. Waktu kalau nggak salah masih SD dulu. Baca cerpen kan. Di buku bahasa Indonesia kan ada cerpen ya. Baca cerpen selesai, baca cerpen. Saya memang rasakan sendiri. Ada pengaruh perubahan perasaan. Kok bisa mengena kayak gini ya. Masya Allah. Demikianlah keterangan. Tapi cerita dalam Al-Quran kita nggak ngerti. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bahwa kisah itu
Allah nyatakan linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, agar menguatkan hatimu dan kami bacakan Quran dengan tartil. Cuman kita karena tidak bisa mengambil pelajaran dengan maksimal, sehingga kita baca cerita dalam Al-Quran tapi tidak mengena sama sekali. Baik, maka intinya berkaitan dengan masalah berita, mungkin sudah mulai harus kita batasi Bapak Ibu. Membatasi diri dalam arti tidak semuanya akan mendatangkan manfaat, dan beresiko kalau ternyata justru berita itu mendatangkan madharat bagi perasaan kita, sehingga selesai baca justru malah kita jadi nggak normal perasaannya. Selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan, Ya Rabbi inna qaumi wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku. Kaum Rasul, kaumnya Nabi SAW itu ada dua. Umatnya Nabi SAW itu ada dua. Yang pertama adalah ummatud dakwah. Ada umat yang disebut dengan umat ad-dakwah. Siapa yang dimaksud dengan ummatud dakwah atau qaumud dakwah? Yang dimaksud dengan ummatud dakwah atau kaum dakwah adalah umat yang belum menerima ajaran Islam. Non-muslim atau orang yang belum mengenal Islam, itulah ummatud dakwah. Yang kedua, ummatul ijabah. Itulah umat yang sudah mau menerima ajaran Islam. Dan kata qaumi di sini mencakup dua-duanya. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, mencakup ummatud dakwah dan ummatul ijabah. Dua-duanya punya fenomena memboikot Al-Quran. Sekarang kita akan menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir mengenai tafsir dari ayat. Tayyib. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, Yaqulullahu mukhbiran an rasulihi wa nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah berfirman menyampaikan tentang apa yang diucapkan oleh Rasul dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Wa dzalika, bentuknya adalah annal musyrikin kanu la yasghuna lil Quran wa la yasma'unahu. Sesungguhnya orang musyrik, mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran dan tidak mau peduli dengan Quran. Bahkan orang-orang kafir mengatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir mengatakan, enggak usah dengerin Al-Qur'an. Walghaw fihi, cuekin saja itu Quran. Tinggalin itu Al-Qur'an. La'allakum taghlibun, kalian akan menjadi pemenang. Wa kanu idza tuliya 'alaihimul Qur'an aktsarul ghalat aktsarul laghat wal kalam fi ghairihi. Karena mereka ketika dibacakan Quran malah ngobrol sendiri. Cekakaan, guyon, ngobrol sendiri. Hatta la yasma'uhu, sampai mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Fahadha min hajranihi, inilah bentuk memboikot Al-Quran. Lalu beliau menyebutkan bentuk boikot Al-Quran yang lain. Wa tarku ilmihi wa hifdhihi aidan min hajranihi. Tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau menghafalkan Quran, juga termasuk memboikot Al-Quran. Wa tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hajranihi. Tidak mau mengimani Quran, tidak mau membenarkan Quran, juga termasuk memboikot Quran. Wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hajranihi. Tidak mau merenungkan isi Quran, tidak mau apalagi memahami isi Quran, termasuk memboikot Al-Quran. Wa tarkul amali bihi wal imtithali awamirahu wa ijtinabi zawajirahu min hajranihi. Tidak mau mengamalkan, mengikuti perintah dan menjauhi larangan, juga termasuk memboikot Quran. Wal udulu anhu ila ghairihi min syi'rin aw qawlin aw ghina'in aw lahwin aw kalamin min hajranihi. Termasuk meninggalkan Quran tapi lebih sibuk dengan syair, dengan nyanyian, dengan guyonan,
ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, itu juga termasuk memboikot Quran. Fanas'alullahal karimil mannan. Fanas'alullahal karimal mannan al-qadira ala ma yasha ayyukhallisana mimma yuskhituhu. Kita mohon kepada Allah, Zat yang maha mulia, yang maha kuasa atas segala sesuatu, agar membersihkan kita dari semua perbuatan yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kurang lebih keterangan ringkas yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Sekarang akan saya ulang ya. Inti dari penjelasan Ibnu Katsir adalah bahwa pemboikotan Quran itu bertingkat. Pemboikotan Al-Quran itu bertingkat. Ada pemboikotan Quran sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Tingkat kekufuran. Bentuknya apa, Pak? Pertama, tidak mau mengimani Al-Quran. Yang kedua, mendustakan status Al-Quran. Mendustakan status itu contohnya mengatakan Quran itu buatan Muhammad, bukan kalamullah. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Muddathir. Al-Walid bin Mughirah mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Tidak lain Quran itu adalah qaulul bashar, ucapan manusia. Di surat Al-Mutaffifin Allah menyebutkan ucapan orang kafir bahwa Quran itu adalah asatirul awwalin. Cuman dongeng orang masa silam. Quran kan isinya cuman katanya-katanya, konon-konon, dongeng orang masa silam. Ini tingkatan yang paling tinggi. Pemboikotan Quran yang sampai pada derajat keluar dari Islam. Atau tidak mau mengakui keotentikan Quran. Sehingga dianggap ada perubahan dan ucapan manusia dalam Quran. Seperti prakteknya orang liberal. Ada mungkin sekitar tahun 2004 ya. Lomba yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, Thesis Award. Ya. Lomba tulis tesis. Pemenangnya itu tesis yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Apa judul tesisnya? Menggugat keotentikan Al-Quran. Penulis beralasan bahwa dalam Quran itu sudah nggak otentik. Dan ini keyakinan yang berbahaya. Karena menganggap bahwa Quran tidak otentik, berarti mengingkari kebenaran firman Allah Ta'ala. Apa kalimatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan dzikra dan kamilah yang menjaganya. Mereka enggak percaya kalau Quran itu dijaga. Padahal ada banyak sekali bukti dan bahkan banyak non-muslim yang mengakui sampai kemudian mereka masuk Islam kalau Quran itu dijaga. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Yusuf Estes. Mana ya? Pendeta berkebangsaan mana? Amerika. Yusuf Estes dulunya sebagai pendeta yang diperintahkan bertugas untuk berdakwah di daerah Afrika. Awal mula yang ingin dia lakukan adalah bagaimana caranya untuk bisa meruntuhkan Al-Quran. Maka dia mempelajari Al-Quran. Tapi yang terheran adalah setiap kali dia membuka Quran selalu ada teks asli dan terjemahan. Dia bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Nggak ada yang seperti itu. Sehingga di Injil ketika diubah ke dalam bahasa yang lain, teks aslinya ada nggak? Nggak ada. Sudah dalam bentuk bahasa yang berbeda. Semua seperti itu. Dengan pertimbangan itu beliau masuk Islam. Ada satu kejadian yang menarik ya. Ini di zaman Al-Ma'mun. Salah satu khalifah di masa Abbasiyah. Al-Ma'mun pernah satu ketika menghadiri sebuah perkumpulan. Lalu ada seorang pemuda yang penampilannya bagus, orangnya cakep, dan berdandan dengan rapi. Ditanya, Bani Israel? Iya. Ternyata pemuda ini adalah Yahudi, Bani Israel.
Lalu Al-Ma'mun menawarkan, aslim u'tika kada wa kada. Kalau kamu mau masuk Islam, saya akan berikan hadiah yang banyak untukmu. Apa jawab Yahudi ini? Karena dia punya integritas, dia bilang, hadza dini wa dinu abi. Ini agamaku dan agama bapakku. Saya enggak mau berubah. Sudah? Majelis itu bubar. Kemudian pemuda Yahudi ini, dia tertarik untuk meneliti Islam. Lalu dia membuat eksperimen. Eksperimen yang dia lakukan adalah, dia pinter nulis, tulisannya bagus dan laku dijual. Masa silam kan, belum ada mesin percetakan ya. Sehingga orang kalau mau punya buku ya harus nyalin dengan cara nulis. Dia nulis kitab Taurat sebanyak 3 salinan. Beberapa halaman dia tulis. Lalu dia bawa ke sinagog, dia jual. Di situ ditambahi, dikurangi, diubah-ubah. Ketika sampai di sinagog dijual, dibeli oleh pendeta yang ada di situ, dibayar. Setelah itu dia membuat tulisan Injil. Dia tulis Injil, dia tambahi, dia kurangi, dia ubah-ubah, dibawa ke gereja, dibeli oleh orang gereja. Kemudian dia melakukan yang sama untuk Quran. Dia salin Al-Quran, dia tambahi, dia kurangi, dibawa ke percetakan Al-Quran. Setelah dibaca, diteliti, ditolak. Saya enggak mau. Ini palsu. Sejak saat itu kemudian dia masuk Islam. Nah, dia berkesimpulan, satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah otentik adalah Al-Quran. Sehingga 1400 tahun tidak pernah ada tambahan 1 huruf maupun pengurangan 1 huruf. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Kalau Taurat dan Injil penjagaannya diserahkan ke siapa? Ke manusia. Bimastuhfidzu min kitabillah, disebabkan mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Tapi mereka tidak berhasil. Sebab segala sesuatu kalau diserahkan ke manusia pasti gagal. Baik. Tingkatan inilah yang paling tinggi, memboikot Quran sampai pada tingkatan tidak mau mengimani Quran. Meragukan kebenaran Quran dan menganggap Quran tidak otentik. Ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tingkatan di bawahnya, dia mengimani Quran tapi tidak mau mempelajari sama sekali. Sehingga baca Quran tidak bisa, apalagi paham isinya. Baca saja enggak bisa. Ini fenomena yang sangat banyak terjadi di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Terutama orang-orang yang awam dalam masalah agama, nol sama sekali tidak ngerti tentang Al-Quran. Baca Fatihah enggak bisa. Hafalan apa yang ada? Enggak ada. Dia jauh dari Al-Quran. Orang ini berdosa karena dia terhitung memboikot Quran secara total walaupun dia mengimaninya. Meskipun dia tidak sampai keluar dari Islam. Tapi dia berdosa. Maka belajar baca Quran hukumnya apa, Pak? Belajar baca Quran hukumnya apa? Wajib. Minimal bisa baca Fatihah. Karena itu rukun sholat. Sehingga kalau ada orang yang baca Fatihah belum benar, atau belum bisa baca Quran, maka wajib bagi dia untuk belajar membaca. Tapi malu Pak, kan sudah tua. Apakah ada batas waktu untuk belajar? Tidak. Sehingga kalau sampai ada orang yang merasa malu, dia enggak mau belajar membaca Al-Quran, malunya ini menyebabkan dia berdosa. Betul apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid. La yata'allamul ilma mustakbirun, la yata'allamul ilma mustakbirun wala mustahyin. Ada 2 orang yang tidak akan mau belajar. Pertama, orang sombong. Yang kedua, orang pemalu yang tercela. Sehingga yang dia tahu dia enggak ngerti, dia enggak bisa, tapi enggak mau belajar. Pak, saya sudah tua, masa saya harus belajar dari nol? Memangnya kenapa? Tapi kan saya sudah tua. Lah dulu waktu masih muda kemana saja? Sehingga kalau sudah tahu nggak bisa, seharusnya membuka diri untuk belajar. Membuka diri untuk belajar itu langkah awal dia akan berubah jadi baik.
Tapi kalau dia masih tertutup, dia nggak mau melakukan perubahan, merasa dihalangi oleh usianya, maka terkadang usia tua menjadi fitnah bagi dia. Maka berbahagialah bagi orang yang tidak punya rasa malu, dalam arti dia memberanikan diri untuk mau terbuka. Dia tidak malu ketika statusnya harus turun karena ingin belajar. Walaupun bisa jadi yang ngajari jauh lebih junior, lebih muda dibandingkan dirinya. Tayyib. Selanjutnya, ada yang mau mempelajari dengan membaca, tapi tidak mau mempelajari maknanya. Sehingga dia hanya belajar membaca, dan membaca. Padahal jamaah, membaca Al-Quran itu bertingkat statusnya. Ada tingkatan wajib. Tingkatan wajib itu yang penting tidak ngubah makna. Itu tingkatan wajib. Walaupun mungkin belum maksimal dari sisi tahsinnya. Misalnya, orang baca Al-Fatihah, tahsinnya nggak begitu kelihatan. Idghamnya nggak begitu kelihatan, ikhfa'nya nggak begitu kelihatan. Sah nggak Pak bacaannya? Sah. Yang penting tidak ngubah makna. Nah yang seperti ini, dia telah menunaikan bacaan Quran wajib. Dan ada yang tingkatan lebih tinggi, yaitu membaca Quran dengan suara yang lebih sempurna. Sehingga setiap huruf haknya dipenuhi. Memenuhi setiap huruf haknya itu nanti pengaruhnya pada adanya idgham, adanya ikhfa, dan seterusnya. Kenapa nun mati ketemu ba jadi iklab, berubah jadi mim? Karena itu pengaruh dari cara pengucapan huruf. Sehingga saat orang mengucapkan huruf min ketemu ba, nanti berubah jadi mim. Kalau dalam masing-masing bahasa itu kan punya cengkok sendiri-sendiri ya. Saya disuruh nirukan orang Sunda, nggak bisa. Orang Sunda tak suruh nirukan bahasa Jawa, nggak bisa. Masing-masing punya cengkok. Paham? Nah, Arab juga ada, Pak. Nah, itulah yang kemudian dipelajari dalam pengucapan huruf. Meskipun ini tidak sampai derajat wajib. Kalaupun bisa, walhamdulillah. Kalaupun tidak sampai derajat itu, yang penting bagian depan, yang pertama tadi Anda bisa sudah menunaikan kewajiban baca Quran. Ya? Selanjutnya ada orang yang dia tidak mau mempelajari maknanya. Ada juga yang mau mempelajari maknanya tapi dia tidak mau menghafalkan. Ada juga yang sudah mau menghafalkan tapi dia tidak mau mengamalkan isinya. Dan bertingkat seterusnya. Subhanallah. Sehingga sebatas tidak mau menghafalkan, menurut Ibnu Katsir termasuk memboikot Al-Quran. Berarti kira-kira Pak, pelaku pemboikotan kita termasuk enggak Pak? Termasuk enggak? Nah, maka Anda bisa urutkan tadi ya, urutan boikot Quran. Dari mulai yang paling parah sampai yang paling rendah. Anggaplah yang paling rendah tingkatannya adalah tidak mau menghafal Quran. Oh, saya bagian ini telah melakukan pemboikotan Quran. Atasnya lagi enggak paham maknanya juga memboikot Quran. Bisa jadi saya tidak melaksanakan isinya. Sudah tahu enggak boleh menurut Quran tapi tetap saya langgar. Berkali-kali dia mendengar ayat tentang riba. Tapi dia enggak lepas hidupnya dari riba. Misalnya. Berarti dia gimana? Tidak mau nurut sama perintah dan larangan Al-Quran. Itu masuk kategori apa? Memboikot Al-Quran. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, pemboikotan Quran yang bertingkat itu bisa jadi kita termasuk bagian di antaranya. Kita termasuk bagian di antaranya. Walaupun bisa jadi kita tidak merasa. Dan jika kita termasuk bagian di antaranya, berarti posisi kita gimana? Saya adalah orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Maka untuk selanjutnya saya akan berhadapan dengan zat yang menurunkan Al-Quran. Muncul kewaspadaan seperti itu. Mungkin nanti Allah akan murka sama kita disebabkan karena kita telah melakukan pemboikotan terhadap Al-Quran. Baik. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
kewajiban dan tugas semacam ini layak kita jadikan sebagai tugas PR yang harus kita taruh di depan mata. Bagian mana dari Quran yang saya belum bisa? Baca sudah bisa Pak, alhamdulillah. Ngerti maknanya, saya sudah baca terjemahannya. Mentadaburi, ya ini kayaknya masih butuh proses. Mengamalkan isi, sebagian sudah saya amalkan. Terus apa lagi? Menghafalkannya, baru ina atau ina. Sama kulhu. Masih banyak yang belum kita hafalkan. Dan itu termasuk di antara bentuk memboikot Al-Quran. Kita lakukan secara bertahap, semoga kita tidak termasuk di antara orang yang boikot Quran. Baik, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang bagaimana tahapan belajar Al-Quran. Kita tahu satu kitab ini Masya Allah dipelajari oleh semua manusia dari berbagai tingkatan. Dari mulai orang yang paling awam agama sampai profesor bidang ilmu Quran. Semuanya belajar dari satu kitab ini. Sehingga ada fakultas ilmu Al-Quran. Sampai jadi apa? Fakultas. Dan dari Al-Quran ada banyak sekali ilmu turunan. Ada banyak sekali ilmu turunan. Semua bisa diambil dari Al-Quran. Maka Allah sebut Al-Quran itu sebagai tibyanan likulli syai'in. Penjelas segala sesuatu. Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu. Baik. Allah turunkan Al-Quran pertama kali lafadznya apa? Iqra. Apa yang dibaca Pak? Nabi SAW mendapatkan perintah pertama kali sebagai wahyu pertama kali. Beliau dirangkul oleh Jibril. Kemudian Jibril mendiktekan, Iqra, bacalah. Apa jawab Nabi SAW? Ma ana biqari. Aku gak bisa baca. Diulang lagi oleh Jibril, Iqra, bacalah. Ma ana biqari. Aku gak bisa baca. Sampai yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sehingga kalau kita ditanya, saat Nabi SAW diperintahkan Iqra, yang dibaca itu apa? Yang dibaca apa Pak? Ya Quran itu sendiri. Iqra, bacalah. Karena Iqra itu bisa maknanya adalah menirukan suara orang lain. Iqra, kalimat berikut. Nah, terus didiktekan. Maka dia baca apa yang didiktekan. Tayyib. Sehingga pertama kali Al-Quran itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW dalam bentuk didiktekan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan inilah talaki puncak Al-Quran. Talaki dari malaikat kepada siapa? Seorang Nabi. Kemudian Al-Quran itu disampaikan dari generasi ke generasi melalui talaki. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat juga dengan metode talaki. Beliau membacakan, kemudian sahabat mendengarkan. Lalu mereka menghafalkan dan menirukannya. Sahabat menyampaikannya kepada zaman tabi'in dan demikian seterusnya. Sehingga dulu Pak, cara belajar Quran itu melalui metode menirukan. Baru menggunakan metode baca itu belakangan. Tapi yang awal adalah dengan cara menirukan. Oleh karena itu, memang pada asalnya belajar Quran itu dengan cara talaki. Makanya kalau kita pengen belajar baca Quran, harus ada guru. Anda dikasih, Pak ini mushaf Quran tolong dibaca. Buka, yang saya baca apa? Ini bunyinya apa kan tidak bisa. Sehingga Anda baru bisa baca kalau ada guru. Disinilah awal dari belajar Quran. Harus dengan metode talaki. Bisa langsung ketemu, bisa juga via online bebas. Itu hanya teknis. Tapi metodenya metode talaki. Selanjutnya, dalam belajar membaca, Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil.
Dan ini salah satu dan ini satu-satunya adab dalam membaca Quran yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang itu tidak berlaku untuk teks Arab yang lain. Saya ulangi ya, bahwa baca Quran itu punya aturan khusus, yaitu dibaca dengan cara tartil, yang itu tidak berlaku untuk teks Arab yang lain. Membaca tartil itu gimana Pak? Membaca teks dengan memberikan semua hak hurufnya. Membaca teks dengan memberikan semua hak hurufnya. Misalnya haknya huruf fa gimana? Ya huruf fa itu dibaca dengan cara seperti ini. Huruf shin dibaca dengan cara seperti ini. Huruf dot dibaca dengan cara seperti ini. Memberikan hak huruf, ini namanya apa? Tartil. Kalau panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan, itu memberikan hak huruf. Baik. Dan dalam belajar tahsin, intinya ada 5 materi yang seharusnya Bapak miliki. Materi pertama, materi makharijul huruf. Materi pertama, makharijul huruf. Materi makharijul huruf ini belajar tentang cara pengucapan huruf yang tepat. Mungkin ini butuh perjalanan lebih panjang karena mungkin lidah kita terkadang ada sisi cacat sehingga kesulitan untuk mengucapkan huruf tertentu. Fa, orang Sunda bilangnya apa? Bisa insya Allah ya, fa ya. Sunda sama Arab itu berkebalikan. Orang Arab P itu nggak bisa. P itu jadi ba. Ya. Jadi misalnya parking itu jadi barking. Makanya kan jadi ejekan untuk orang Arab ya, no barking. Dilarang menggonggong. Sehingga mereka nyebut misalnya di lift ya, P1, P2, B1, B2. Mereka bilangnya B. Nggak bisa P, nggak bisa. Wah ini harus belajar orang Sunda ini. Orang Sunda kalau P paling fasih ya. Kalau fa, hilang. Orang Jawa juga sama. Mereka punya kelainan ketika membaca huruf apa? Za. Huruf za itu berubah jadi ya. Idza yulyilatil ardu yilyan. Ada salah satu imam di musola dekat kami kalau baca idza zulzilatil itu baca idza yulyilatil ardu yilyalah. Jadi betul-betul berubah jadi ya. Sebaliknya huruf ya berubah jadi za. Ya. Sehingga misalnya yatun itu izyatun. Semu za. Yazid jadi yayid. Tayyib. Nah seperti ini terjadi di beberapa tempat. Maka kita punya PR untuk belajar gimana cara mengucapkan konsonan Arab dengan benar. Butuh latihan. Tapi Pak lidah saya sudah kayak gini. Latihan. Saya orang Sunda Pak. Itu bukan uzur. Walaupun Anda mau orang Sunda, mau orang mana. Pokoknya huruf fa ya huruf fa. Nggak boleh Pak. Pasabbih bihamdi rabbika wastaghfir gimana? Salah atau benar? Salah. Anda akan dikatakan salah ketika membaca itu karena huruf fa Anda ganti dengan pa. Orang Jawa juga seperti itu. Dia butuh latihan. Makassar misalnya. Makassar kelemahannya di mana? Nah, N jadi ang. Makang ikang ya. Sehingga ketika ketemu nun mati, wah, itu bisa kerepotan. Tapi harus dipaksa. Karena setiap orang ketika membaca Quran harus seragam. Tidak boleh berdasarkan masing-masing daerah dan suku. Kalau masing-masing suku harus menyesuaikan dengan sukunya masing-masing, ya nanti bacaannya jadi gak karuan. Baik, ini materi pertama. Materi apa? Makharijul huruf. Yang kedua, materi tentang panjang pendek, tentang mat.
Kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek. Alhamdulillah sudah dikasih tanda. Seperti ini panjangnya sekian harokat, seperti ini panjangnya sekian harokat. Tinggal ngikutin saja tanda yang ada. Udah? Karena panjang pendek itu bisa mempengaruhi makna. Contohnya, la a'budu artinya apa? Aku tidak akan menyembah. Kalau la-nya Anda baca pendek, la a'budu, la pendek itu artinya sungguh. Lam taukid artinya sungguh. La a'budu, sungguh aku akan menyembah. Jadinya gimana? Berkebalikan. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dibaca, la a'budu ma ta'budun, sungguh aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Malah jadi musyrik. Sehingga panjang pendek ini penting. Dan sering sekali kita jumpai beberapa jamaah yang mungkin kurang perhatian terkait panjang pendek. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Akhirnya artinya bisa berubah. Baik. Setelah belajar panjang pendek, berikutnya belajar tentang hukum non mati ketemu tanwin. Kalau non mati ketemu, non mati atau tanwin ketemu huruf. Ada ikhfa, ada idhar, ada iqlab, ada idgham dan seterusnya. Ini sebenarnya tingkat lanjut. Kalaupun keliru di sini lebih ringan. Sehingga seharusnya ikhfa, Anda tidak baca ikhfa, insya Allah tidak sampai mengubah makna. Makanya ikhfa, idgham, idhar, ini kalaupun salah disebut dengan lahnun khafi. Salah yang ringan, yang tidak sampai mengubah makna. Misalnya, mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dia baca min ba'di. Jadinya apa? Idhar. Harusnya dibaca iqlab. Mim ba'di, dia baca min ba'di. Jelas. Pak, kalau kayak gitu gimana Pak? Ya insya Allah tidak sampai mengubah makna, cuman dia keliru ketika membaca. Sudah? Selanjutnya, selesai belajar tentang masalah non mati dan tanwin atau mim mati. Berikutnya adalah belajar tentang waqaf dan ibtida. Ada waqaf, ada ibtida. Waqaf itu aturan di mana dia harus berhenti. Ibtida itu aturan di mana dia bisa mulai kembali. Dua itu berpasangan. Karena bisa jadi ada orang yang benar wakofnya, salah ibtidanya. Apa ada Pak kayak gitu? Banyak. Contoh yang sering jadi korban itu surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat apa Pak? Wal Asr. Itu surat Al-Asr itu. Surat An-Nasr surat apa? Alam Nashrah, itu surat Al-Insyirah. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berhenti di situ salah atau benar? Salah atau benar? Hah? Biasanya di situ. Benar, itu ujung ayat kan? Benar. Lalu diulang. Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, dia cuplik afwajan. Ini ngerusak makna. Berhentinya benar. Mulainya salah. Wakofnya benar, ibtidanya salah. Kok bisa Pak? Afwajan itu artinya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Afwajan itu bentuk jamak dari kata fauj. Faujun mim ba'di fauj. Bergelombang-gelombang. Berbondong-bondong. Karena satu suku diwakili oleh beberapa orang, ya Rasulullah, kami satu kampung masuk Islam. Suku yang lain datang, kami satu kampung masuk Islam. Jadi
Berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, ini dikutip satu kata ini, afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, secara berbondong-bondong sucikanlah nama Rabbmu dan beristighfarlah. Jadinya zikir jama'i. Karena dia kutip apa? Afwajan, yang seharusnya ikut di kalimat sebelumnya diikutkan di kalimat setelahnya. Kelihatannya mau nyambung, tapi malah salah. Andaikan dia bacanya afwaja, nah, terus lanjutannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, benar. Tapi dia salah ibtida. Dan sering sekali nyuplik salah seperti ini. Misalnya dalam satu kalimat di sini objek terakhir. Allah menurunkan kitab, udah? Terus di sini sudah ganti tema yang lain. Kitabnya dikutip, dilanjut dengan kalimat berikutnya. Ini malah objek yang seharusnya ikut di depan, dia diikutkan di belakang. Kalau sekiranya kita kesulitan, tapi saya nggak tahu ya Pak, secara makna nggak ngerti. Ikuti rambu yang sudah tertulis. Itu gampang insya Allah. Dan Masya Allah ya, para ulama yang fokus membidangi Quran, mereka memberikan perhatian kepada kaum muslimin, dikasih tanda. Di sini wakaf. Dan wakaf pun itu bermacam-macam. Ada wakaf lazim. Ada wakaf apa lagi? Al-waqfu aula, qaf, kemudian lam. Al-waslu aula, nyambung lebih baik. Itu di teks Quran aslinya enggak ada. Di teks Quran aslinya enggak ada. Nun wasol di belakang, di bawah itu ya. Itu di Quran Madinah ada enggak? Ada? Enggak ada. Maka beberapa orang yang dia belum terbiasa dengan nun wasol, saya sarankan sebaiknya Bapak baca Quran terbitan Toha Putra saja. Ya, karena yang Quran versi Indonesia itu dilengkapi yang kayak gitu. Non wasol, terus waqaf aula, wasol aula, itu dilengkapi. Yang versi Indonesia. Yang versi Madinah itu enggak ada. Karena orang sana sudah paham, di sini pasti ada non wasal. Nilladzi itu contohnya kata apa misalnya? Ya. Contohnya kata apa? Surat Al-Kahfi. Ya? Surat Al-Kahfi gimana? Misalnya di surat Maryam. Ayat 61. Jannati adninillati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Nah, di teks Quran Madinah tidak ada. Tapi kalau sudah terbiasa ketemu. Jannati adnillati. Nah, ini kalau orang nggak tahu dia bacanya seperti itu. Maka dia perlu media Quran yang lebih banyak menyebutkan tanda-tanda. Misalnya Quran Indonesia ada seperti itu. Sudah? Selanjutnya setelah belajar wakaf dan ibtida, yang kelima, materi yang kelima adalah mempelajari ayat-ayat gharibah. Ayat gharibah dalam qiraah Hafs an Asim itu cuma sedikit. Ada ismam. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ta'man, nah, terus ditahan sambil apa? Menggerakkan bibir sambil monyong terus dilepas. Bismillahi majreha wa mursaha. A'jamiyu wa arabi. Seperti itu namanya ayat gharibah. Cukup Anda hafalkan di titik-titik itu, ikuti cara baca yang benar, insya Allah sudah selesai. Kalau 5 materi ini sudah dikuasai, alhamdulillah berarti Bapak di posisi sudah belajar tahsin dengan benar. Makhraj, terus apa yang kedua?
mat, nun mati dan tanwin, kemudian waqaf dan ibtida. Yang kelima ayat gharibah. Sudah? Selanjutnya, setelah kita belajar membaca, kita belajar tafsir. Nah, tafsir yang perlu kita kenali adalah mana tafsir yang benar dan mana tafsir yang bermasalah. Nomor satu. Wah, saya nggak mau berurusan dengan tafsir bermasalah. Alhamdulillah, udah lupakan saja. Fokus pada tafsir yang benar. Tafsir yang paling gampang untuk dibaca apa, Pak? Ya, Ibnu Katsir, Muyassar, gak ma'ruf di masyarakat. Tafsir yang paling gampang dan paling mudah didapatkan. Paling gampang dibaca, paling mudah didapatkan. Apa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu sulit sekali. Saya ada kajian tafsir Ibnu Katsir setiap Senin malam. Pesertanya mahasiswa. Itu untuk membaca satu tafsir saya baca 3 kali. 3 kali baru saya paham untuk bisa menyampaikan. Ya, tafsir yang paling gampang, terjemah depak. Itu tafsir, Pak. Kok bisa, Mas? Karena Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Yang diterjemahkan maknanya. Makanya kalau ada nggak mushaf Al-Quran dari terjemah depak ada? Mohon maaf, di situ ada ya. Bisa minta tolong diambilkan, Pak. Yang warna coklat paling kanan. Nah, ada 2. Atas. Bawah. Tumpukan paling bawah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kepake ya. Masya Allah. Barangkali sudah lama ketumbuk di situ nggak kesentuh. Debunya banyak nggak, Mas, itu, Mas? Baik. Terima kasih ya. Ini ada tulisan berbahasa Arab ya. Di sampulnya ini. Tulisannya Al-Qur'anul Karim wa tarjamatu ma'anihi ila al-lughah Indonesia. Al-Qur'anul Karim dan terjemah maknanya. Jadi penyebutannya bukan terjemah teks Qur'annya, tapi terjemah maknanya. Sebab menerjemahkan itu bukan menerjemahkan teks, tapi menerjemahkan makna. Baik. Lalu setelah menerjemahkan makna, yaitu jadi tafsir paling ringkas. Maka sebenarnya terjemahan ini adalah tafsir paling ringkas. Ada teks seperti ini, kemudian diterjemahkan di sebelahnya. Ini tafsir ringkas. Sehingga terjemah depak itu aslinya tafsir Quran yang paling ringkas. Ketika ada bagian yang nampaknya belum memahamkan oleh tim penerjemah, dikasih catatan kaki. Untuk membantu pemahaman. Mungkin sababun nuzul, mungkin ada kosakata yang perlu untuk dipahamkan tambahan, ditaruhlah di catatan kaki. Baik. Ada sebagian orang yang memberikan tuduhan. Pemerintah Saudi memalsukan terjemah Quran. Dan ada salah satu takmir yang pernah menyampaikan saya seperti itu. Beliau bercerita, pemateri ini bilang kalau pemerintah Saudi telah memalsukan isi Al-Quran. Maka pada waktu saya ngisi kajian di situ saya sampaikan, saya mau tanya, yang nerjemah ini orang Arab atau orang Indonesia? Hah? Yang nerjemah ini orang Arab atau orang Indonesia? Orang Arab nggak bisa bahasa Indonesia. Semua terjemahan itu penduduk asli. Terjemahan ke bahasa Cina, itu orang Cina yang paham bahasa Arab. Terjemahan ke bahasa Inggris misalnya, orang yang kosakatanya bahasa Inggris, yang penuturannya bahasa Inggris, yang paham bahasa Arab. Bukan orang Arab menerjemah ke bahasa ini, menerjemah ke bahasa. Bukan seperti itu, tapi orang asli sini nerjemah bahasa Arab. Maka terjemahan yang paling bagus itu terjemahan orang asli. Anda punya buku bahasa Indonesia, tolong dong terjemahan ke bahasa Inggris. Nyuruh teman yang bisa bahasa Inggris, salah itu. Nyuruh orang Inggris yang bisa bahasa Indonesia. Begitu kan? Baik.
Terus siapa penerjemahnya, Pak? Nah, di buku ini dituliskan. Tim penerjemah Al-Quran. Itu ada tim penerjemah Al-Quran di sini. Kata pengantar, ketua yayasan, penyelenggara, penterjemahan atau pentafsir Al-Quran. Itu timnya disebutkan di sini. Ada Profesor Hasbi As-Siddiqi. Ya, sudah di sini tulis almarhum Profesor Bustami Abdul Ghani, Mukhtar Yahya, dan orang-orang hebat yang dulu membentuk tim untuk menerjemahkan Al-Quran. Edisi terakhir untuk Quran terjemah yang diterbitkan Saudi 2019. Kalau Bapak punya, nanti timnya ada tambahan baru. Beberapa nama ini sudah nggak ada dan sudah ada tim penerjemah baru. Salah satunya Dr. Ahsin Sahu. Pernah kenal nama itu? Beliau ahli qiraah. Ahli qiraah dan alumni Madinah dari S1 sampai S3 ilmu Quran. Sehingga yang menerjemah itu bukan orang Arab, tapi yang menerjemah adalah orang Indonesia membentuk tim penerjemahan dan kemudian hasilnya diserahkan ke sana terus diterbitkan di sana. Pemerintah Saudi mereka mewakafkan ini dalam rangka untuk menyebarkan Al-Quran ke semua negara-negara Islam. Bahkan ada Quran yang saya pernah nemukan di Masjid Nabawi. Tebalnya cuma sekian. Diterjemahkan ke dalam bahasa Zulu. Cuman sedikit ya. Zulu, tidak tahu itu daerah mana ya. Namanya saja kita nggak tahu ya. Mungkin kurang lebih Afrika. Ya. Cuman sekian. Ternyata nggak semuanya, hanya beberapa surat saja yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Zulu. Baik. Ada yang 2 jilid. Ya. Terjemahan 2 jilid tebel-tebel segini. Itu yang pakai bahasa yang tulisannya panjang ya. Mungkin Cina atau bahasa Korea itu 2 jilid. Itu bukan orang Saudi yang nerjemah, tapi orang asli daerah yang paham bahasa Arab, paham Quran, terus diterjemah. Nah, mereka yang menyebarkan kebencian tanpa dasar ya, karena a priori dan karena iri, kemudian menuduh ada pemalsuan dan seterusnya, dan itu sangat tidak bertanggung jawab. Baik. Jadi pertama ketika belajar tafsir, Anda tahapan yang paling gampang dijangkau kitab ini. Maka Bapak kalau ingin ngerti seperti apa tafsir yang ringkas adalah buku terjemah Depak. Ada sebagian ustadz yang nulis buku judulnya Kritikan untuk Terjemah Depak. Dan salah satu jamaah saya pernah menunjukkan buku itu, terus beliau ingin klarifikasi. Kritikan ini salah atau benar? Akhirnya coba kita bandingkan. Ya. Kritikan beliau dengan versi yang tertulis di sini dan saya buka Jalalain. Saya buka tafsir Jalalain. Dan terjemah Depak memilih tafsir Jalalain. Memang di situ ada ikhtilaf ulama dalam menafsirkan ayat tersebut. Ada pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Nah, Depak memilih salah satu, mengikuti tafsir Jalalain. Dan dugaan saya ini adalah tafsir Jalalain yang dibahasakan dengan satu kalimat yang lebih runut, jadilah terjemah. Maka Bapak kalau mau baca tafsir Jalalain, silakan baca terjemah Depak. Insya Allah sudah mewakili. Baik. Selesai belajar tentang tafsir, tahapan berikutnya adalah belajar kandungan makna yang lebih spesifik. Dan itu Anda harus melalui kajian khusus. Maka saya sarankan kalau bisa dalam aktivitas belajar Bapak Ibu, ada kajian rutin tafsir yang Anda ikuti. Saya kira di Jakarta nggak sulit untuk menemukannya ya. Sehingga misalnya di masjid sana Pak ada kajian rutin tafsir. Atau di program online ada kajian rutin tafsir. Anda ikuti. Biar lebih ngerti kandungan lebih detail dari makna ayat yang Anda sering baca ayat itu. Terutama juz amma. Di YouTube ada kajian tafsir cukup lengkap dan nampaknya sistematis
yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Zain. Itu lengkap ya. Juz Amma kayaknya sudah khatam. Kemudian Ustadz Firanda juga ada beberapa kajian tafsir. Anda bisa jadikan itu sebagai media untuk belajar. Semoga ini jadi bukti bahwa saya tidak memboikot Al-Quran. Saya sudah berusaha semampunya ya Allah. Setelah belajar baca, saya belajar tafsir yang paling gampang untuk diambil, terjemah depak, kemudian kita belajar kandungan yang lebih detail dengan nyimak kajian-kajian tafsir, dan bila perlu sambil belajar tadabbur di sana. Satu buku yang mungkin bisa jadikan acuan ya. Buku ini tafsir kontemporer, tafsir belakangan, dan cukup mudah untuk didapat. Kemudian pembahasannya agak sedikit lengkap. Sedikit lengkap saya maksud adalah karena detail. Cuman tidak semuanya, hanya cuplikan ayat-ayat tertentu saja. Namanya Ayatul Ahkam. Ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum. Karya As-Sobuni. Mungkin terlepas dari penulisnya yang dianggap sedikit bermasalah oleh ulama. Tapi untuk tafsir Ayatul Ahkam, insya Allah cukup bagus untuk dijadikan sebagai alat belajar bagi mereka yang pengen mengenal tentang bagaimana sistematika belajar tafsir. Jadi metodenya itu nanti setelah menyebutkan ayat, kemudian beliau akan mengupas makna mufrodat, kosakata, 1, 2 beberapa kata yang mungkin sulit dan butuh kamus. Setelah itu baru beliau sebutkan sababun nuzul kalau ada. Lalu tafsir global, setelah itu kandungan hukum di ayat itu. Makanya disebut Ayatul Ahkam. Wallahu a'lam. Berikutnya pasca belajar tafsir, tahapan berikutnya apa Pak? Belajar mengamalkan. Ini tahapan yang lebih berat. Belajar mengamalkan gimana Pak? Anda mengingat ayat Al-Quran dalam setiap aktivitas sehari-hari. Dan itu sulit bagi sebagian orang yang belum terbiasa. Misal ya, kita berjalan, lalu ketemu aurat. Terus kita ingat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan. Anda nunduk pandangan karena teringat firman Allah, berarti sedang mengamalkan firman Allah. Atau misalnya ada transaksi riba, terus Anda ketakutan, saya enggak mau ini. Nanti ditantang perang oleh Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman seperti ini. Nah yang kayak gini sudah tingkat lanjut. Hanya orang tertentu yang bisa mengingat firman Allah disinkronkan dengan perbuatannya. Orang yang terkenal seperti ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga di antara biografi Umar disebutkan wa kana waqafan li kitabillah. Wa kana waqafan li kitabillah. Umar itu aktivitas sehari-harinya sangat sesuai dengan kitabullah. Hingga satu ketika ada dialog yang terjadi antar 3 orang. Umar itu mengangkat seseorang sebagai, kalau nggak salah, penasihat atau apa yang, bukan penasihat negara ya, penasihat bagi yang lain. Mungkin penceramah lah, anggaplah penceramah. Orang ini orang yang berilmu, paham isi Quran. Ya. Kemudian si pemuda ini orangnya masih muda. Punya seorang paman yang awam. Punya paman yang awam. Suatu ketika pamannya ini ketemu Umar. Lalu dia nggak sopan sama Umar. Mengkritik kaum Amirul Mukminin, mengkritik Umar dengan cara yang tidak sopan. Membuat Umar emosi. Radhiyallahu anhu. Nah, keponakannya ini menahan emosinya Umar. Ya Amirul Mukminin. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman, khudhil afwa, maafkan.
Wa'mur bil urfi, perintahkan yang baik, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang jahil. Pamanku ini orang bodoh. Maka kau Amirul Mukminin, Anda enggak usah perhatikan dia. Jadi mungkin dia membuat Amirul Mukminin emosi, udahlah enggak usah digubris. Dia ini orang bodoh. Masya Allah. Yang awalnya emosi, naik pitam, tiba-tiba reda. Itu yang dimaksud apa tadi? Wa kana waqafan li kitabillah. Cerita yang lain. Ada seorang sahabat, beliau punya budak. Ya, beliau punya budak, yang budak ini melakukan kesalahan. Sampai kemudian sahabat ini emosi. Dan hampir saja mau memukul budaknya. Lalu budak ini membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Bisa menahan emosi. Terus dia enggak jadi mukul. Yang kedua, wal afina anin nas, dan dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Langsung beliau mengatakan, baik, aku maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau begitu aku merdekakan kamu. Contoh apa? Al-waqfu li kitabillah, di mana orang itu menyesuaikan sikapnya untuk Al-Qur'an, dan tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Wallahu alam. Baik. Semoga dengan beberapa tahapan yang bisa kita jangkau ya. Beberapa tahapan tadi. Mulai dari belajar baca. Kemudian menjangkau tafsir yang mudah dilakukan. Lalu kemudian mempelajari yang lebih detail. Dengan mendengarkan tafsir, kajian-kajian tafsir. Kita tidak disebut sebagai orang yang memboikot Quran. Selanjutnya tugas Anda adalah menghafalkan Al-Quran sebisanya. Juz amma hafal enggak? Juz amma hafal? Hah? Juz amma hafal ya? Juz amma. Tapi isinya wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 11. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari para jamaah. Bapak-bapak ada yang mau disampaikan langsung? Silakan, siapa duluan? Bapak duluan, silakan. Perlu mikrofon enggak? Wan pakai mic. Oh iya, pakai mikrofon. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita ikuti kajian seperti ini rasanya kita akan rasa sedih. Dan saya ada suatu masalah, yaitu beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun, ada seseorang dengan hubungan dengan saya itu istilahnya sangkut paut. Dan orang itu menghilang sampai ini. Sampai ini saya cari juga cukup sulit. Dan kakaknya itu memberikan suatu jaminan ke saya berupa sertifikat. Apakah itu termasuk nanti dalam memboikot Al-Quran? Bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya sangkut paut dengan orang tertentu, kaitannya dengan memboikot Quran di sisi mana, Pak? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Baik. Utang piutang maksudnya ya. Nah, yang bersangkutan punya utang tapi ngilang. Semua maksiat itu bertentangan dengan Al-Quran. Apapun itu. Karena itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Warubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh." Betapa banyak pembaca Quran tapi dia dilaknat oleh Quran. Karena apa yang dia baca, itulah yang dia langgar. Kita baca misalnya ayat tentang riba. Pastikan Bapak Ibu minimal khatam setahun sekali ya. Betul? Khatam setahun berapa kali? Paling minimal sekali. Itu pun pas bulan? Di luar bulan Ramadan Qur'annya ditumpuk kayak gitu Pak. Sampai jumpa tahun depan.
Sehingga ada banyak masjid yang dia punya koleksi Quran tapi nggak tersentuh sampai bubuan berdebu gitu ya. Karena saking lamanya nggak dibaca. Baru setahun sekali pas Ramadan dibaca. Baik. Ketika kita membaca Quran, minimal pas Ramadan melewati surat Al-Baqarah sampai selesai. Di situ kan ada ayat tentang riba. Kita baca ayat tentang riba, tapi kita pelaku riba. Warubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Quran, tapi Quran melaknatnya. Karena orang ini melakukan pelanggaran terhadap isi Al-Quran. Sekarang kalau utang piutang. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Maka bayar utang itu termasuk melaksanakan ayat ini. Terus jika tidak Pak, ya melanggar ayat ini. Maka yang bersangkutan memboikot Quran dari sisi melanggar perintah Al-Quran. Meskipun hal yang sama juga kita lakukan. Karena hampir manusia bermaksiat dengan isi Quran tanpa sadar. Dan sebagaimana yang terjadi pada teman Bapak, mungkin juga terjadi pada orang yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin Ustaz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin kalau ada pertanyaan yang singkat saja karena waktunya terbatas. Dan kalau bisa yang sesuai dengan tema hari ini. Terima kasih. Baik, sekarang kita bacakan pertanyaan lewat kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran di rumah dengan pakaian daster biasa? Apa termasuk tidak sopan? Begitu juga saat sholat pakai daster dan hanya ditutup mukena. Dan keadaan ini sangat berbeda dengan laki-laki atau suami pada saat ke masjid menggunakan pakaian rapi dan minyak wangi. Kalau ibu-ibu di rumah mau baca Quran, memang bukan syarat baca Quran harus nutup aurat. Yang disyaratkan nutup aurat itu sholat. Kalau baca Quran tidak harus nutup aurat. Sehingga Anda baca Quran dalam posisi kepala terbuka, ya, tidak pakai jilbab, hukumnya boleh. Tapi makin sopan, makin besar pahalanya. Wudu, kemudian memakai pakaian yang menutup aurat, lalu duduk menghadap kiblat, kemudian membaca dengan rapi, insya Allah pahalanya semakin besar. Meskipun boleh saja Anda baca Quran tanpa seperti itu. Sehingga baca Quran menjelang tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Merem. Baru ta'awud ya. Loh kan rata-rata kayak gitu Pak ya. Kita baca Quran sepulang kerja, setelah beres-beres semuanya, di atas kasur baru baca. Di sisa tenaga. Betul kan kayak gitu ya? Di sisa-sisa tenaga itulah baru yang kita pakai untuk baca Quran, belajar agama. Baru baca ta'awud, bismillah sudah merem. Pada posisi ketika Anda baca Quran, dalam keadaan sudah siaga untuk tidur. Sehingga Anda tidak pakai jilbab. Boleh enggak Pak? Boleh. Karena bukan syarat baca Quran harus menutup aurat. Salat juga lebih bagus Anda menggunakan pakaian yang, mohon maaf ya, tidak bau. Kadang aroma mukna Pak, karena jarang dicuci. Itu sampai bau. Nah, seperti ini ya tolong diperhatikan. Karena malaikat terganggu disebabkan aroma yang bisa mengganggu manusia. Sehingga kalau bau Anda gantikan dengan mukna yang lain. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana jika termasuk dari tingkatan orang yang memboikot? Misal baca rajin, kadang baca artinya, tapi tidak menghafal. Ya berarti Anda termasuk bagian yang memboikot Quran. Karena tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir, tidak menghafal Quran termasuk memboikot Al-Quran. Maka kita banyak mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana pula tadi Ibnu Katsir sampai berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan kita dari semua yang menyebabkan dia murka kepada kita. Tadi dikatakan bahwa ada orang dari daerah bisa beda lafaz. Jika ada guru yang tidak bisa menerima muridnya, susah untuk mengikuti ucapan gurunya,
marah dengan kalimat yang tidak enak, apakah harus ganti guru? Ya. Baik. Ya kalau sekiranya bikin sakit hati ya silahkan ganti guru ya. Tapi mungkin maksud guru itu biar kita jadi sakit hati ya. Lalu setelah sakit hati kan ada perubahan. Orang baru merasa setelah apa? Sakit hati. Sehingga mungkin dibentak-bentak dulu. Pokoknya harus bisa. Masa pak sih? Harus fa. Ucapkan fa, pak. Berkali-kali salah. Baik. Jadi namanya membaca harus dipaksakan. Kata kunci makharijul huruf biar mudah ketika belajar adalah paksa mulut untuk buka. Karena kalau mulutnya nggak buka sempurna, itu nanti gemeremeng gitu ya. Bacanya jadi apa? Gemeremeng. Nah itu yang membuat makhraj hurufnya jadi nggak sempurna. Dalam tahap belajar paksa untuk buka. A, buka lebar A. I, kasrah. Kasrah itu pecah kan? Kasrah itu artinya pecah. Karena bibirnya pecah ke samping. I. Dhamma. Dhamma itu artinya mengumpulkan. Maka bibirnya dikumpulkan. U. Nah saat belajar dipaksa seperti itu. Capek di lisan. Salah satu dosen di Libya kalau nggak salah ya. Ini cerita teman-teman Libya. Itu sampai bawa pensil Pak. Terus mahasiswanya disuruh mangap. Buka mulutmu. Ini loh makhrajnya. Hadza makhraju. Di sini makhrajnya. Jadi saking seriusnya itu sampai ditunjuk di mulutnya. Maka sesekali juga perlu seperti itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi. bertanya Ustaz? Semoga Ustaz selalu semangat dalam berdakwah. Amin. Walakum bimithli. Ada 2 pertanyaan, boleh nggak Ustaz? Izin takmir dulu ini. Mungkin satu saja Bu ya, tapi yang sesuai satu. tema Bu ya. Oh ya. Ini Ustaz, kan kalau kita membaca Al-Quran dengan terjemah. Nah kalau misalnya kan di bawahnya suka ada tafsirnya, kadang di dalam Al-Quran itu di bawah di terjemahan di paling bawah suka kadang ada tafsirnya gitu sedikit-sedikit ya. Apakah itu memadai untuk memahami apabila tidak membaca buku tafsir yang lain? Demikian saja Ustadz. Jazakallahu khair. Tadi sudah kita sebutkan kitab tafsir itu bertingkat ya. Ada yang global, ada yang detail. Kami sarankan untuk tahap awal baca yang mudah dijangkau dan tafsirnya global seperti terjemah Depak. Nah, di antara keistimewaan terjemah Depak ini kalau menemukan keterangan yang mungkin kurang memahamkan dikasih footnote. Sehingga kalau Anda baca terjemah kok kayaknya kurang begitu paham, baca footnote-nya. Kok nggak paham juga, ya, tanyakan ke Ustadz. Ya. Sehingga nanti biar lebih maksimal. Maka Anda silahkan nanti baca baca catatan kakinya. Makin banyak yang dibaca untuk tafsir, makin bagus. Nah ini saya teringat ya, sedikit tentang baca Quran, tapi yang dibaca transliterasi. Tolong hindari itu Pak. Ini tidak boleh Pak. Baca Quran dengan menggunakan transliterasi. Teks Arabnya dia nggak bisa. Terus dia baca transliterasi di bawahnya. Maka saya itu paling nggak setuju kalau ada transliterasi Quran. Bahaya itu. Karena transliterasi itu nanti cara pengucapannya beda. Misalnya alladzina, ya. Itu transliterasinya kan A L L A D ya. Z I N A. Alat zina. Dibaca alat zina. Alladzina dibaca alat zina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada salah satu jamaah baca transliterasi, ya salah semua.
Ini yang dibaca bukan Quran, Pak. Quran kalimatnya nggak kayak gitu. Tapi saya bisanya ini, harus belajar bisa yang Arab. Walaupun sudah lanjut usia, udahlah. Usia itu bukan uzur syar'i ya. Jangan karena alasan umur, tapi saya sudah tua. Tua itu bukan uzur syar'i. Beralasan sudah tua terus nggak belajar, diterima nggak? Apakah ada masa di mana belajar itu berakhir di usia tertentu? Usia berapa ujung belajar, Pak? Sampai kapan kita belajar? Maka yang tidak kita ketahui, di sini saya nggak tahu, di sini saya nggak tahu. Anda pelajari bagian itu. Tidak ada istilah saya sudah tua. Karena tua itu bukan udzur syar'i. Baik. Gimana? Coba kita bacakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah membaca Al-Quran sambil mengikuti murattal, misalnya di HP? Boleh ya. Insya Allah tidak masalah. Yang penting jangan sampai rusak kalimat yang Anda ucapkan. Misalnya niru siapa ya? Yang merdu siapa? Misalnya Misyari Rosyid. Niru Misyari Rosyid. Wah, ini sudah fales suaranya. Gemremeng, bengung. Malah nggak karuan. Sehingga yang terucap mau niru jadi melenggok-lenggok nggak karuan. Udah lah, nggak usah Pak. Ya. Sadari saja Bapak ini nggak bisa seperti itu ya. Memaksakan seperti ini bisa jadi justru malah ngerusak. Maka Anda bisa latihan baca dulu dengan betul. Baru kalau mau pengen niru lagu-lagu setelah bisa baca dengan betul. Nah, saya sarankan kalau mau baca murattal ya, niru murattal yang pelan-pelan itu Husairi. Ya, ini Mesir ya. Yang kedua Siddiq Al-Mansawi. Ini juga Mesir. Yang ketiga Hudzaify. Tiga ini pelan dan bagi pembelajar lebih enak. Ya. Tapi kalau yang cepat-cepat dan apalagi yang lagunya bagus itu mungkin agak berat. Ya. Nah, silakan. Ya. Namun apa makna dari jawaban Rasulullah ma'ana biqori gitu. Kan ketika seseorang didikte itu kan dia berarti nggak harus baca. Jadi ketika Rasul bilang tidak bisa baca itu maknanya apakah tidak bisa meniru diktenya atau memang tidak bisa membaca secara tulisan aksara begitu. Baik, Masya Allah. Baik. Apa makna dari pernyataan Nabi SAW? Ma'ana biqari. Peristiwa itu adalah peristiwa pertama kali yang dialami oleh Rasulullah SAW. Anda bisa bayangin ya, di mana kejadian itu Pak? Di Gua Hira. Gua Hira itu di bawah atau di atas? Di atas, di Jabal Nur. Beliau berada di tempat yang tinggi, jauh dari pemukiman. Bapak bisa simak ya, posisi Jabal Nur dengan kota Mekah, naik bis, kurang lebih berapa itu? 20 menitan ya. 20 menitan atau 15 menit. Dah? Sehingga jauh dari pemukiman penduduk. Di atas, di dalam gua, sendirian, gelap gulita, tiba-tiba datang sosok menutupi pintu gua, lalu merangkul beliau sendirian. Kira-kira kalau Anda mengalami kayak gitu? Nyawanya hilang sudah. Pindah alam. Allah sudah menyiapkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau punya mental yang tidak sama seperti mental orang biasa. Dalam situasi seperti itu yang mungkin kalau manusia biasa, pudingnya sudah pingsan. Tapi beliau tetap bisa berkomunikasi. Makanya pasca itu Nabi SAW pulang, saking ketakutannya nggak hilang, demam. Orang kalau saking ketakutan itu bisa demam. Rasulullah SAW demam. Datang ke Khadijah, zammiluni. Selimuti aku. Ini mungkin bisa jadi pas lagi musim panas, tapi minta diselimuti. Kenapa Pak? Demam.
demam menggigil karena ketakutan. Sehingga beliau minta diselimuti. Komunikasi sederhana ketika diminta oleh Jibril, Iqra ma'ana biqari. Karena beliau tidak bisa baca teks. Sehingga pernyataan aku tidak bisa baca bukan maksudnya aku tidak bisa menirukan. Tapi saya tidak bisa baca teks. Sebab Rasulullah SAW adalah orang yang ummi. Dinyatakan dalam Al-Quran, An-Nabiyil ummiyil ladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Seorang nabi yang ummi yang keterangannya bisa mereka jumpai dalam kitab Taurat. Sehingga beliau tidak bisa baca aksara. Dan masyarakat Arab ketika itu rata-rata demikian. Maka di surat Al-Jum'ah Allah mengatakan, Huwaladzi ba'atha fil ummiyin. Di tengah ummiyin. Ummiyin itu siapa? Masyarakat Arab. Maka makna ma'ana biqari artinya adalah saya tidak bisa membaca aksara. Bukan tidak bisa menirukan suara. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang love apa ini? Agar orang tua kiat-kiat, agar orang tua mau belajar Al-Quran. Masya Allah. Kiat-kiat agar orang tua mau belajar Quran. Berarti kiat mempengaruhi orang tua gitu kan? Nah, anaknya seharusnya lebih ngerti. Karena yang lebih paham tentang karakter orang tua siapa? Anaknya, bukan saya. Saya nggak kenal orang tua bapak. Cuman sederhana yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi orang baru adalah dengan komunitas. Mungkin sesekali orang tuanya diajak bergabung dengan komunitas yang mau belajar Al-Quran. Tapi Pak, gabung sama komunitas saja sudah nggak mau. Nah itu yang susah. Ya mungkin sesekali ya, orang tua diajak piknik sambil belajar. Berarti ikut apa itu? Mungkin ikut daurah-daurah di hotel atau apa. Nah, mereka tertarik untuk bergabung dengan kegiatan di situ dan adakah kajian ya? Alhamdulillah semoga nanti bisa mempengaruhi mereka yang ingin belajar dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya SD kelas 1 sedang menghafal Al-Quran. Metode mana yang lebih baik? Apakah mendengarkan MP3 surat yang dihafal atau biarkan baca sendiri menggunakan Al-Quran? Al-Quran Indonesia atau Madinah? Apabila, ini karena ini SD kelas 1 ya, apabila belum bisa baca teks maka sebaiknya pakai murotal, pakai talaki. Jadi kenapa pakai talaki? Karena baca teks itu lanjutan. Kita bisa baca teks Quran umur berapa Pak? Coba saya tanya, umur berapa bisa baca teks Quran? 7 tahun, saya 9 tahun. Jadi saya waktu belajar, tahu turutan Pak ya? Turutan. Fathah di atas, kasroh di bawah, A, I, U itu Pak. Saya dulu belajarnya kayak gitu. Tapi lama nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya ada tempat belajar Quran baru buka, terus saya ikut di situ. Kalau nggak salah waktu itu saya kelas 3 SD, 9 tahunan ya, kelas 3 ya. Baru setelah itu saya bisa baca Quran. Sehingga saya baru bisa baca Quran di usia 9 tahun. Ya, mungkin ada yang baru bisa baca Quran di usia SMP, ada yang di usia SMA dan seterusnya. Sehingga kalau kelas 1 SD ini mungkin belum bisa. Maka tahap awal didikte, pakai metode apa? Talaki, tirukan. Nabi SAW didikte oleh Jibril. Ditirukan suara yang disampaikan oleh Jibril. Sehingga saya sarankan pakai murotal, dan murotal yang untuk anak-anak itu pakai Siddiq Al-Mansawi. Siddiq Al-Mansawi itu beliau berdua dengan anak kecil. Itu suaranya Siddiq Al-Mansawi. Kayak gimana sih Pak suaranya? Mau ditirukan nggak? Mau dicontohkan?
Saya kemarin sempat download beberapa murotalnya Siddiq Al-Mansawi. Masih ada. Ini. Pendek saja ya. Jadi modelnya kayak Siddiq Al-Mansawi. Ada suara dewasa, ada background suara anak-anak. Jadi mungkin anak-anak bisa lebih tertarik untuk nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum orang tua yang sudah tua tapi masih belum mau mendekat dengan agama. Dan ada yang berkata bahwa orang yang sudah tua umurnya dosanya sudah dimaafkan. Masya Allah. Masya Allah. Kalau bisa seperti ini enak banget, Pak. Sehingga dibiarin aja, nanti tua kan hilang sendiri ya. Tayyib. Ketika beliau sudah lanjut usia, namun yang bersangkutan belum mendekat ke agama, bisa jadi dalam posisi berbahaya. Terutama, mohon maaf, berkaitan dengan masalah keyakinannya. Sehingga kalau Anda bisa diagnosis orang tua Anda, ya, dicek dulu akidahnya. Apakah beliau membawa akidah kelenik atau tidak? Karena akidah kelenik itu kesyirikan. Bahaya ya. Nabi SAW pernah melihat ada orang pakai gelang kesehatan. Dipegang tangannya. Apa ini ya fulan? Ya Rasulullah, minal wahina. Ini obat untuk penyakit wahina. Penyakit wahina itu penyakit kemeng-kemeng. Kemudian Nabi SAW perintahkan, inziha. Copot, lepaskan. Lau mutta wa huwa alaika lan tufliha abada. Kalau sampai gelang ini kau pakai dan kau mati, dia belum kau lepaskan, kau tidak akan beruntung selamanya. Alias mati bawa dosa. Itu cuman gelang yang diyakini ini sebagai obat ya untuk kesehatan. Tapi secara ilmiah nggak terbukti ya, cuman gelang biasa. Itu disuruh ngelepas. Apalagi yang punya cekelan, ya. Tahu cekelan Pak? Jimat, keris, atau senjata-senjata, atau keyakinan-keyakinan apa. Misalnya dia punya keyakinan ada penunggu di sini. Itu semuanya tolong dibersihkan dulu. Jadi dicek bagaimana akidahnya. Kemudian yang kedua kewajiban sholat. Ya. Karena kalau nggak sholat, keluar dari Islam, sehingga periksa mengenai kewajiban sholatnya. Dua itu selamatkan, semoga beliau bisa meninggal dalam kondisi muslim. Bolehkah baca Al-Quran dengan mushaf terjemah pada saat datang bulan? Wanita haid bolehkah baca mushaf Al-Quran? Ada dua yang perlu dibedakan, membaca dan memegang. Sama atau beda? Beda. Membaca tanpa memegang bisa enggak? Bisa. Hafalan misalnya kan, tanpa memegang. Baik. Wanita haid, pertama, bolehkah wanita haid memegang Quran? Pendapat yang kuat enggak boleh. Maka megang mushaf dilarang. Dah? Tapi ulama membolehkan memegang kitab tafsir. Karena kitab tafsir itu bukan Quran, tapi kitab tafsir. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau membaca buku terjemah seperti ini kitab tafsir atau Quran yang ada terjemahnya? Ya, acuannya gini, lihat yang dominan. Lihat yang dominan. Kalau ada teks Quran, biasanya kan di samping ini ya, kadang ini teks Quran, tapi di samping ini ada catatan-catatan kecil. Pernah jumpa kayak gitu? Nah itu Quran tapi dikasih sedikit catatan. Hukumnya hukum Quran. Hukumnya hukum Al-Quran. Tapi kalau kitab tafsir
tafsirnya banyak, teks Qur'annya sedikit, maka dihukumi tafsir. Wanita haid megang kitab tafsir boleh. Ya. Nah, kalau Quran terjemah seperti ini, Pak, dominan yang mana ini? Hah? Apa? Dominan yang mana? 50-50. Qur'annya sama tafsirnya 50-50. Berarti meragukan. Kalau sekiranya Anda ragu, sebaiknya jangan pakai ini. Terus pakai apa, Pak? Nah, HP. Sekarang kalau pakai HP. Nah, kalau pakai HP bisa ini apa namanya? Pensil. Nah, Anda tidak menyentuh Quran. Tapi yang Anda sentuh pensil. Ini dibolak-balik gini aman ya. Sudah? Sehingga tangannya tidak nyentuh Quran, tapi yang dia sentuh pensil. Tinggal taruh aja Qurannya di depan, dia bisa ubah, dia bisa geser dengan pensil. Baik. Berarti beli HP yang ada gininya dulu. Ini bukan iklan ya, bukan endorse. Yang kedua, kalau sekiranya Anda kesulitan, Anda bisa minta bantuan anak atau suami, tolong dong bukain gitu ya. Selanjutnya, membaca Quran dalam posisi haid. Boleh enggak? Ulama khilaf. Jumhur melarang. Meskipun sebagian membolehkan, seperti pendapat Al-Muzani, beliau salah satu muridnya Imam Syafi'i, dan pendapat Ibnu Hazm dan beberapa ulama kontemporer membolehkan wanita haid baca Al-Quran. Maka jika Anda mengambil pendapat nyentuh enggak boleh, baca boleh, sehingga gunakan cara membaca tanpa nyentuh. Beberapa metode tadi sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam. Tentang pajak di luar tema ya. Apa ini? Jualan sama. Dah selesai pertanyaan tentang Quran. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran, mencintai Quran, punya perhatian terhadap Al-Quran. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai orang yang memboikot Al-Quran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.